Selamat malam sahabat kebenaran. Sebagaimana biasa, setiap Sabtu malam mulai jam 7, kita ada acara membahas firman Tuhan di Facebook yang kami beri judul Belilah Kebenaran, Jangan Menjualnya Lagi. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita spesial, yaitu kita mau membicarakan satu tema yang sangat-sangat penting, yang di sini Rasul Paulus sendiri menyebutnya rahasia ilahi dari kekal hingga kekal. Nah, coba kita buka Efesus pasal yang ketiga, kita baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membacanya. Efesus pasal 3 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bunyinya demikian, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itulah katanya. Ada rahasia yang telah disimpan berabad-abad. Rahasia yang telah tersimpan berabad-abad. Dan sekarang dinyatakan kepada rasul, diwahyukan kepada rasul-rasul dan nabi. Tidak kepada orang sembarangan. Perhatikan, diwahyukan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Ini di ayat yang keberapa tadi? Diwahyukan kepada di ayat yang kelima, ya, yang dinyatakan kepada dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, sahabat kebenaran, saya telah membuat ini sebuah garis di sini. Nah, garis ini saya memberi namanya ini garis zaman atau garis perjalanan waktu, ya. Garis perjalanan waktu yang disetat dari penciptaan nanti sampai terakhir adalah hari pengangkatan, kedatangan dengan malaikat dan pengadilan tahta putih. Nah, sahabat kebenaran, coba kita lihat, kita telusuri. Sesungguhnya apa yang telah dibikin di sini ini adalah ringkasan dari Alkitab sesungguhnya. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa jikalau Anda sudah menjadi orang Kristen cukup lama, apalagi yang menjadi orang Kristen sejak kecil, ini sesungguhnya Anda sudah tahu ini. Hanya saya membuatnya sedemikian rupa supaya sistematis dan gampang difahami. Nah, sahabat kebenaran, kita lihat. Ini kita setat dengan penciptaan. Kita setat dengan penciptaan, kita semua sudah tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Dan di dalam alam semesta yang Allah ciptakan ini, ada dua makhluk yang sangat-sangat istimewa.
yaitu malaikat dan manusia. Mengapa dua makhluk ini sangat istimewa? Adalah karena dua makhluk ini diberikan akal budi untuk bisa berpikir, sehingga dia mencapai tingkat sadar diri, dan kemudian diberikan hati nurani untuk menimbang. Nah, ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Inilah dua makhluk inilah yang makhluk yang Allah ciptakan, yang bisa menyembah Allah, bisa memuliakan Allah, bisa bersikap positif kepada Allah dari keinginan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya inilah tujuan dari Allah menciptakan makhluk ini. Tetapi ada efek sampingnya, ada resikonya. Ketika satu makhluk bisa dari dirinya sendiri bersikap positif mau menyembah Allah, karena itu dari dirinya sendiri, maka makhluk itu juga bisa ada efek sampingnya, bisa bersikap negatif, memusuhi Allah, menentang Allah, menghujat Allah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah mau menciptakan makhluk yang demikian, yang bisa berbalik melawan dia? Nah, jawabannya sebenarnya adalah bahwa kalau makhluk itu hanya bisa menyembah saja, tidak bisa melawan, dia hanya ada satu pilihan, hanya ada satu kemampuannya saja, yaitu hanya menyembah, maka itu adalah robot. Dan tidak ada satu orang pun, bahkan kita sebagai manusia, yang mau disembah atau dipuji oleh robot. Tidak ada. Kita mau dipuji oleh manusia, kita mau disayang oleh manusia, dan kita tahu pilihan orang itu, makhluk itu, mengasihi kita, itu adalah pilihannya. Nah, karena pilihannya itulah, maka kita bisa menikmatinya. Tetapi jikalau itu diprogram hanya untuk menyembah, itu tidak ada nikmatnya. Tidak ada orang yang mau disayang oleh robot. Tidak ada. Nah, dua makhluk ini yaitu malaikat dan manusia. Alkitab memberitahukan kepada kita, malaikat, sebagian dari jumlah malaikat menentang Allah. Sebagiannya menentang Allah. Dan kepada malaikat yang menjadi penentang Allah disebut setan. Setan itu bahasa Ibrani artinya musuh. Nah, akhirnya malaikat yang Allah ciptakan menentang Allah dan diberi nama tersendiri, yaitu setan. Dan kemudian dia karena jago bohong, akhirnya dia diberi gelar yang lain lagi, yaitu iblis. Iblis artinya pendusta. Nah, sahabat kebenaran, malaikat yang telah membangkang Allah tahu bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Di bumi ini, Allah menempatkan manusia di sebuah taman yang indah yang Allah ciptakan, yaitu di Taman Eden. Nah, di Taman Eden Tuhan bikinkan kepada manusia sebuah taman yang indah sekali dan penuh dengan pohon-pohon dan buah-buah. Dan Tuhan pesan kepada manusia bahwa semua buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah dari pohon yang di tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, nah itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan juga ada buah pohon kehidupan. Nah, itu boleh dimakan. Nah, sahabat kebenaran, akhirnya iblis tadi atau setan tadi yang berasal dari malaikat itu tahu bahwa di bumi, di Taman Eden ada manusia di situ. Dan dia datang. Dia ingin mempengaruhi manusia karena setan tahu sekali bahwa manusia yang Allah ciptakan itu memiliki pikiran dan memiliki hati yang bebas. Sehingga manusia bisa dipengaruhi, bisa memihak kepadanya. Oleh sebab itulah dia datang kepada manusia, dia datang kepada Adam dan Hawa. Dan dia tanya kepada Hawa. Ya, dia berkata bahwa, apakah Allah berkata bahwa semua buah di taman ini, buah dari pohon semua di taman ini tidak boleh kamu makan? Oh, dibilang tidak. Hawa bilang tidak. Semuanya boleh dimakan, katanya. Yang tidak boleh dimakan hanya buah yang di tengah taman itu, yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Bahkan Hawa tambahin lagi, katanya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati, katanya. Oh ya. Nah,
setan kemudian berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi katanya, Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sahabat kebenaran, Hawa disodorkan kepada satu pernyataan yang berbeda. Allah mengatakan bahwa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Tetapi sekarang setan berkata, tidak. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sahabat kebenaran, akhirnya manusia dihadapkan kepada pilihan. Nah, kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Karena memang manusia dihadapkan kepada pilihan. Dan manusia memang bebas memilih. Dan pada waktu itu juga Adam dan Hawa dihadapkan kepada pilihan. Pilihan apa? Pilihan mau percaya kepada Allah bahwa kalau makan buah itu akan mati, atau percaya kepada iblis bahwa makan buah itu akan jadi Allah. Nah, mana yang benar, mana yang dia akan percayai? Sahabat kebenaran, akhirnya Alkitab mencatat, memberitahukan kepada kita bahwa Hawa lebih percaya kepada setan. Hawa lebih percaya kepada iblis dan akhirnya dia mengambil buah itu dan makan dan dia kasih kepada suaminya. Oh, tentu mereka tidak segera mati. Ternyata buah itu bukan semacam racun sianida. Dia akan jatuh kepar-kepar. Bukan. Tetapi buah itu sebenarnya Tuhan maksudkan adalah bahwa kalau kamu makan itu buah, kamu berpihak kepada iblis, ya, kamu melanggar perintah Tuhan, kamu tidak mempercayai Allah, kamu meragukan Allah yang mengasihimu, seolah-olah kamu menuduh Allah berbohong kepadamu. Nah, itulah sebuah kejahatan. Dan ketika kejahatan itu ada di dalam hati manusia, maka manusia tidak mungkin lagi bisa menghampiri Allah. Manusia tidak mungkin lagi bisa masuk surga. Karena ada kejahatan di dalam hatinya. Ada dosa. Nah, kemudian Adam dan Hawa dijaga ketat oleh kerubium. Tidak diizinkan untuk mendekat kepada pohon kehidupan. Karena apa? Alkitab membuat pernyataan, Tuhan tidak mau dengan hati yang jahat mereka mengambil buah pohon kehidupan, kemudian mereka tidak mati. Nah, mereka tidak berhasil memakan buah pohon kehidupan. Dan setelah tubuh mereka, energi mereka, tubuh mereka terpakaikan habis, maka tubuh ini akan mati. Sesuai dengan kata Tuhan bahwa mereka akan mati. Dan seterusnya, manusia ada batas waktunya. Setelah batas waktunya tiba, maka dia akan mati. Tetapi roh dan jiwa manusia yang ketika tubuh jasmani ini mati, ya habis energinya, tidak bisa menopang lagi. Nah, kemanakah jiwa dan rohnya pergi? Sebenarnya Allah berjanji kemudian akan membuatkan kepada manusia, yaitu tubuh yang baru. Tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mati lagi. Tubuh yang abadi, tubuh yang mulia sebenarnya. Tetapi sekarang tubuh yang manusia ada ini akan mati. Nah, bagaimanakah manusia bisa mendapatkan tubuh yang abadi, tubuh yang mulia itu, dan bisa kembali kepada Allah? Bagaimanakah caranya? Sesungguhnya caranya hanyalah kalau dosa mereka diselesaikan. Dosa mereka harus diselesaikan. Mengapa? Karena untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus, untuk masuk ke surga yang Maha Kudus, memang tidak boleh ada setitik dosa pun. Setitik dosa saja, manusia sudah tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Cukup setitik dosa saja, manusia tidak mungkin bisa masuk surga yang Maha Kudus.
Nah, berarti dosa harus diselesaikan. Sahabat kebenaran, bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Bagaimana cara dosa diselesaikan? Oh, dari mana kita dapatkan keterangan yang benar tentang cara penyelesaian dosa? Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tidak ada informasi yang manusia bisa berikan. Karena apa? Karena manusia tidak tahu. Yang dapat memberitahukan kepada manusia informasi bagaimana cara dosa kita diselesaikan, itu hanyalah Allah. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 katakan. Dan upah dosa ialah maut. Nah, apa artinya upah dosa ialah maut? Upah dosa ialah maut artinya dosa hanya berbuahkan maut. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman dan hukumannya itu adalah hukuman mati. Maut itu. Jadi sahabat kebenaran yang kami kasihi, dosa harus diselesaikan. Dan satu-satunya cara dosa diselesaikan adalah dosa itu dihukumkan. Baru selesai. Saya ingin katakan bahwa sesungguhnya semua pemerintah di muka bumi ini memakai sistem ini. Oleh sebab itu kalau ada rakyat yang berdosa, rakyat yang melanggar hukum, bukan disuruh berbuat amal, bukan disuruh pergi meditasi, bertapa dan lain sebagainya, tidak. Tetapi orang itu ditangkap, kemudian orang itu diadili, kemudian orang itu dihukum, dijatuhi hukuman. Dijatuhi hukuman. Hukuman menyelesaikan dosa. Pelanggar hukum itu. Misalnya jika ada seorang tertangkap dia mencuri ayam, kemudian diadili, kemudian dijatuhin hukuman, masuk penjara 3 bulan, masuk tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Nah, berarti selama 3 bulan itu dia menyelesaikan dosa curi ayamnya di hadapan hukum pemerintah. Setelah 3 bulan selesai, tanggal 1 April dia keluar. Dia sudah menyelesaikan dosa curi ayamnya di hadapan hukum pemerintah. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasihi, sekarang di hadapan hukum Allah, manusia sudah melanggar hukum Allah dan manusia akan dihukum. Dan hukumannya apa? Bukan masuk penjara 3 bulan. Karena Alkitab berkata hukumannya adalah maut, adalah mati. Mati tanpa menyelesaikan dosa, maka tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa pergi ke sorga. Lalu pergi kemana? Hanya ada satu tempat, yaitu pergi bersama dengan iblis. Bersama dengan iblis yang lebih dipercayainya daripada Allah. Oleh sebab itu, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan manusia tidak ada jalan lain. Manusia akan menerima penghukuman atas dosa. Itu akan selamanya di dalam neraka. Oleh sebab itu, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, tercatat di dalam Alkitab ketika manusia barusan jatuh dalam dosa, Allah segera berjanji. Janjinya apa? Dia akan kirim penyelamat sebenarnya. Masih berupa sangat simbolik, di mana Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 berkata, Tuhan berkata kepada perempuan itu, keturunanmu, ya, akan ada permusuhan, yaitu bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, katanya. Nah, segera janji akan kirim penyelamat sebenarnya, akan kirim penyelamat, walaupun ya akan menciderai ini penyelamat itu akan tercidera, tetapi ya dia akan berhasil meremukkan, akan menghancurkan musuh, yaitu si iblis itu, setan itu. Nah,
sahabat kebenaran yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Anda lihat di sini, Allah janji akan kirim juru selamat. Allah janji akan kirim juru selamat. Nah, bagaimanakah cara juru selamat itu menyelamatkan manusia dari hukuman? Nah, karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka tidak ada jalan lain bagi manusia untuk bisa kembali kepada Allah selain dihukum. Lalu Allah mengasihi manusia dan Allah janji akan kirim juru selamat. Dan bagaimana cara juru selamat itu menyelamatkan manusia? Yaitu juru selamat itu menerima penghukuman. Nah, oleh sebab itu sebenarnya rencana sang juru selamat akan dihukumkan di atas kayu salib itu sudah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, janji Allah akan kirim juru selamat. Tetapi sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan penyelamatan itu. Dan ini akan menandakan bahwa yang bersangkutan sungguh percaya. Jadi begini, sahabat kebenaran yang kami kasihi, demikian. Allah mau manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu mengaku dirinya berdosa. Mengaku sudah salah. Mengaku sudah salah, sudah melakukan kesalahan. Dan kemudian menyesali kesalahan itu. Nah, inilah yang disebut dengan bertobat. Bertobat itu sebenarnya itu dari bahasa Arab artinya berbalik. Yang tadinya jalan menuju ke sana, kemudian taubat, kemudian balik. Nah, artinya apa? Tadinya meyakini ini benar, tadinya tadinya lebih percaya kepada iblis, tadinya tidak percaya kepada Allah, akhirnya berbalik. Akhirnya berbalik apa? Berbalik, mengaku salah, saya sudah salah dan menyesal. Mengaku salah dan menyesal. Ini bertobat. Nah, kemudian bertobat saja sudah bagus, ya toh. Tetapi itu belum cukup. Ya, bertobat dan harus percaya. Percaya apa? Percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat. Percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat. Nah, berarti dia harus percaya Allah akan kirim juru selamat dan juru selamat itu akan dihukumkan menggantikannya. Nah, inilah yang harus diimani oleh Adam dan Hawa. Inilah yang harus diimani, yaitu apa? Dia harus mengimani bahwa Allah akan kirim juru selamat untuk menggantikannya dihukum. Jadi sahabat kebenaran yang kami kasihi, tadinya Adam dan Hawa tidak percaya kepada Allah. Lebih percaya kepada iblis, pembohong. Dan ketika dia sadar, dia bertobat, dia mengaku salah dan menyesal, nah, kemudian dia harus percaya kepada Allah. Percaya janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat menggantikannya dihukumkan. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda percaya, bertobat dan percaya, Allah suruh lakukan ibadah simbolik yang sangat sederhana. Apa itu? Ambil batu, disusun berbentuk meja, kemudian ambil seekor binatang korban, seekor domba, sambil pegang kepalanya, mengaku salah dan menyesal, dan kemudian domba ini disembelih. Artinya apa? Saya sudah bersalah, saya sudah menyesal, dan saya sekarang percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan mengirim juru selamat, dan juru selamat itu akan dihukumkan untuk menggantikan saya, akan dimatikan untuk menggantikan saya seperti domba ini. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah Adam dan Hawa percaya kepada janji Allah? Banyak orang tanya kepada saya, Pak, kira-kira Adam dan Hawa masuk surga tidak? Ya,
kalau kita telusuri Alkitab, kita bisa lihat bahwa jikalau kita lihat di Kejadian pasal 4, ini manusia barusan jatuh dalam dosa tidak terlalu lama. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, coba kita baca. Ya, Kejadian pasal 4 ayat pertama katanya, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasihi, sekilas ayat ini tidak memberitahukan apa-apa. Tetapi jikalau kita lihat di bahasa aslinya, sebenarnya kata dengan pertolongan itu tidak ada di bahasa aslinya. Itu ditambahkan. Ya, seharusnya tidak ditambahkan. Tetapi mungkin kalau tidak dijelaskan akan jadi bingung. Jadi sebenarnya Hawa berseru begini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Tuhan dia bilang, Yehova. Ya. Jadi mengapa bisa begitu? Karena Hawa berpikir bahwa janji Allah akan kirim juru selamat yang melalui dilahirkan olehnya. Dia pikir secepat itu. Dia pikir Kain yang lahir itu adalah juru selamat yang dimaksud. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki Tuhan, dia bilang. Ternyata bukan. Dan masih jauh di depan. Masih sangat jauh di depan. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasihi di dalam Tuhan, kemudian kita lihat, Alkitab mencatat. Alkitab mencatat apa? Adam dan Hawa mempunyai dua orang putra. Sebenarnya tidak hanya dua itu, tetapi dua ini yang ada ceritanya gitu, sehingga ini dicatat gitu. Jadi mereka memberikan persembahan, ya, persembahan. Sebenarnya ini bukan persembahan untuk seperti kalau zaman sekarang kasih persembahan supaya untuk bisa bayar listrik gereja, supaya gembala bisa beli beras dan lain-lain. Bukan, gitu. Ini persembahan sebenarnya korban penghapusan dosa sebenarnya ini. Ini korban penghapusan dosa. Karena zaman itu belum ada gembala, belum ada imam siapa-siapa. Ya memang ayah pada zaman itu adalah imam. Tetapi ini masih sangat baru. Tetapi pada saat itu Alkitab mencatat bahwa Habel mempersembahkan seekor domba di atas mezbah. Kemudian Kain tidak mau. Kain mempersembahkan tanaman katanya, hasil tanamannya. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel? Mengapa? Karena kalau kita baca di dalam Yudas, di ayat yang ke 13, ya Yudas di ayat yang ke bukan 13, tapi ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Nah, Yudas cuma satu pasal, di ayat 11 ada bunyinya demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Jalan apa yang ditempuh oleh Kain? Kain mau membuat jalan keselamatan dirinya sendiri. Zaman sekarang juga banyak orang yang kalau kita beritakan Injil kepadanya dibilang enggak, saya mau masuk surga pakai cara saya. Pernah ada satu bapak, saya bilang saya beritakan Injil kepadanya bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Enggak, dia bilang, ya saya cukup dengan berbuat baik saja. Saya bilang, dari mana kamu tahu bahwa masuk surga bisa dengan berbuat baik? Oh ya, kan dari diri saya sendiri. Saya tanya sama dia, surga punya siapa? Ya, surga itu siapa punya? Punya Tuhan, dia bilang. Nah kalau punya Tuhan mau masuknya pakai aturan siapa? Mau pergi ke rumah saya saja mesti pakai aturan saya. Mesti baik-baik masuk dari pintu depan. Ya kalau loncat jendela enggak boleh gitu. Jadi sahabat kebenaran yang kami kasihi, Kain tidak mau pakai aturan Tuhan. Dia mempersembahkan hasil tanaman. Alkitab mencatat, dia tidak mau memakai binatang korban. Dia tidak mau memakai domba. Ya jelas Tuhan menolak. Nah, karena apa? Karena di kemudian hari, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tahu nggak dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Karena itulah domba dipakai untuk menggambarkan juru selamat yang direncanakan. Bayangkan, ya, kalau bisa digantikan pakai mentimun, ya, maka bunyi ayat itu akan jadi apa? Berarti Yohanes Pembaptis akan berkata, lihatlah mentimun Allah. Wah, kacau sekali. Ya, bagaimana bisa begitu? Nah, oleh sebab itu, ya, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita sekarang bisa mengerti mengapa Tuhan menolak persembahan Kain dan Tuhan menerima persembahan Habel. Nah, kelihatannya pada waktu itu ayah mereka, Adam, ada mengajar kepada mereka. Kalau tidak, dan dari mana Habel bisa tahu mesti pakai domba? Oh, Habel tahu. Nah, Kain, kenapa Kain tidak tahu? Kenapa Habel tahu dan Kain tidak tahu? Kain tahu. Tapi Kain mau pakai hasil tanaman. Oh, orang bilang, dia kan petani, you know. Habel kan gembala. Sebenarnya zaman itu belum ada duit malah. Belum ada acara jual beli domba. Domba ada banyak. Dia tinggal minta 1 ekor dari Habel. Habel pasti akan kasih dan ya, tidak ada acara jual beli segala macam. Belum ada. Tetapi dia sebenarnya di dalam firman Tuhan Alkitab ada banyak rahasia disembunyikan. Nah, itu yang Rasul Paulus bilang, rahasia yang disembunyikan berabad-abad. Dan kemudian dinyatakan kepada para rasul dan nabinya. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ayah pada zaman itu adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang mau tahu kebenaran datang kepada ayahnya. Dan ayah pada zaman itu adalah imam. Oleh sebab itu pada zaman itu, ya, sebelum mati ayah berdoa memberkati anaknya. Kalau yang nakal dikutuk nanti. Nah, manusia akhirnya makin hari makin kacau, sampai kepada zaman Nuh, ya, tidak ada lagi orang yang ingat pada janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Tidak ingat lagi. Nah, ketika manusia lupa akan janji Allah, pasti lupa kepada Allah juga. Nah, oleh sebab itu, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, ya, manusia menjadi makin jahat katanya. Jahatnya bukan main. Ya, kalau orang tidak ada sesuatu, kalau manusia tidak takut kepada Allah, bahkan dia tidak percaya ada Allah, dia berani melakukan apa saja. Bahaya sekali. Nah, oleh sebab itu manusia pada zaman Nuh jahat sekali. Dan pada waktu itu tinggal 8 orang. Ya, tentu tidak serta-merta lalu tinggal 8 orang, tidak demikian. Ya, pasti tadinya ada jutaan orang, jadi ratusan ribu, kemudian ya makin hari makin kurang, ya orang yang ini ya manusia makin banyak, maksudnya makin banyak, jadi yang ingat akan Allah berkurang. Akhirnya apa? Tinggal 8. Kalau tinggal 8 tidak diambil tindakan, bagaimana kalau 8 ini juga jadi kacau gitu? Maka sudah tidak ada lagi. Kalau 8 ini jadi kacau, tidak ada lagi. Maka itu Tuhan ambil tindakan. Tuhan ambil tindakan, semua manusia yang kacau balau itu, yang jahat itu, semuanya itu akan dihabiskan. Yang 8 ini disisakan. Lah, kenapa disisakan yang 8 ini? Tuhan sebenarnya bisa habiskan Nuh juga semuanya itu dan bikin lagi manusia baru. Ya tentu bisa gitu. Tetapi Tuhan sudah janji kepada Adam dan Hawa. Tuhan tentu sudah janji kepada Henokh yang sebelum-sebelumnya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahwa dia akan kirim juru selamat. Juru selamat itu akan dihukumkan menggantikan mereka. Kalau Tuhan juga habiskan Nuh dan tidak ada lagi manusia sehingga juru selamat tidak datang, maka mereka yang telah mati terdahulu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa kembali kepada Allah. Oleh sebab itulah maka Nuh satu keluarga Tuhan suruh membuat batra. Singkat cerita 100-an tahun bikin batra. Dan setelah jadi kemudian mereka semua masuk ke dalam. Dan Tuhan turunkan hujan yang 40 hari 40 malam. Dan airnya memenuhi bumi ini. Kita sudah tahu ceritanya. Dan setelah 11 bulan. Kemudian kapalnya mendarat di Gunung Ararat. Dan kemudian Nuh dan keluarganya keluar.
Sahabat kebenaran yang kami kasihi di dalam Tuhan. Apa yang pertama kali Nuh lakukan ketika keluar dari Batra? Apakah dia cari lokasi untuk bercocok tanam dan lain sebagainya? No. Alkitab mencatat. Nuh membangun sebuah mezbah. Dan kemudian Nuh mempersembahkan seekor binatang korban. Domba. Seekor binatang korban. Kemudian Tuhan mencium baunya. Dan Tuhan senang. Manusia kembali lagi kepada jalurnya yang benar. Ingat kembali akan janji Allah. Bahwa dia akan kirim juru selamat. Dan Tuhan memberkati bumi ini. Wow. Nah, luar biasa. Tetapi ternyata untuk menjadi jahat tidak terlalu sulit. Untuk menjadi baik lebih sulit. Sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat apa tahu nggak? Katanya anak bungsunya Nuh yang namanya Ham itu, Ham melahirkan Kusi dan Kusi melahirkan Nimrod. Dan Nimrod katanya, Nimrod ini dia menjadi pemimpin. Nimrod ini adalah raja pertama. Nimrod menjadi pemimpin dan dia memimpin membangun menara Babel. Nah sebenarnya membangun menara itu bukan sesuatu yang salah. Hari ini orang membangun gedung jauh-jauh lebih tinggi dari menara Babel. Tetapi Alkitab mencatat adalah apa? Tujuannya, motivasinya. Katanya nomor 1 mau mencari nama. Wow, sombong sekali. Mau mencari nama. Hati-hati, ya sombong sekali. Ya, katanya. Kemudian yang kedua katanya apa? Mau mencapai Allah. Wow, dia mau mencapai Allah, bayangkan. Wah hebat sekali dia mau mencapai Allah. Nah ngapain dia mau capai Allah? Ya, supaya ini menara dengan puncaknya sampai ke langit. Wah hebat sekali dia bisa bikin menara sampai di langit pada zaman itu. Bayangkan tujuannya nggak benar ini tujuannya. Nah Tuhan tentu lihat, wah ini manusia, ini hati yang memberontak, ini sekarang bangkit lagi. Akhirnya apa? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Tuhan kacaukan bahasa yang nggak bisa jadi. Bagaimana bisa jadi ya nggak? Ya suruh ambil batu, diambil pohon. Suruh ambil bata, dia ambil tanah. Waduh bahasa kacau balau. Tidak bisa jadi. Nggak bisa jadi. Nah sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, karena mungkin satu keluarga satu bahasa. Satu keluarga satu bahasa. Akhirnya apa? Nah inilah yang membuat mereka terserak. Akhirnya inilah membuat mereka berpencar. Atau apa? Wah ini enggak connect ini. Enggak bisa ngomong. Ya akhirnya manusia berpencar. Sebenarnya, banyak ahli bahasa tahu. Bahwa induk bahasa di muka bumi, yang hari ini bahasa kita sampai ribuan itu, sebenarnya induknya itu sekitar 70 bahasa. Ya, seperti misalnya bahasa Jawa, ya, bahasa India, itu Sanskerta itu satu induk. Ya. Kemudian bahasa Mandarin, Korea, Jepang, itu sebenarnya satu induk bahasa. Mengapa bisa sekitar 70? Sangat mungkin waktu di zaman Menara Babel belum banyak, baru sekitar 70-an keluarga. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika manusia terserah kemana-mana ke muka bumi ini, wow, semakin tidak ingat lagi kepada apa? Janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Semakin lupa ini. Wow, lupa. Nah bagaimana kalau begitu? Nanti ketika Allah kirim juru selamat dan juru selamat benar-benar datang nanti. Bagaimana? Manusia tidak menghargai itu. Tuhan mau manusia ingat akan itu. Tuhan kemudian berencana mendirikan sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang Tuhan khususkan, kasih tugas untuk menjaga janji Allah akan kirim juru selamat. Dan bangsa itu kemudian Tuhan dirikan, Tuhan cari, mau dirikan lewat siapa? Tuhan cari-cari, akhirnya ketemu satu orang.
Bapak Abraham. Bapak Abraham katanya juga sudah penyembah berhala. Cuman mungkin dia penyembah berhala yang masih sangat waras. Begitu. Sehingga ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, wah dia sangat terkesan. Dan kemudian Tuhan suruh dia keluar ke Tuhan akan tunjukkan tempat baru untuk dia. Dia berani, dia percaya kepada Tuhan. Sejak dia pertama kali bertemu dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan imannya sedemikian rupa. Dia percaya sekali. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Abraham ini, Bapak Abraham ini akhirnya, Tuhan bilang kepada dia apa? Oh belum sekarang, belum sekarang untuk menempatin tanah yang Tuhan kasih kepada mereka. Belum sekarang. Nanti keturunanmu yang keempat ke atas nanti akan ini menempati itu. Wow. Dan kalau kita telusuri catatan di dalam kitab Perjanjian Lama, kita tahu bahwa akhirnya melalui sebuah musabab apa yang terjadi, tahu nggak? Ini bangsa Yahudi keturunan Abraham melalui satu peristiwa kelaparan akhirnya diboyong ke Mesir. Tapi setelah tidak lapar lagi, Yusuf mati, akhirnya setelah berganti raja, akhirnya mereka diperbudak sedemikian rupa. Wow, diperbudak sampai waktu yang Tuhan tetapkan untuk membawa mereka keluar setelah mereka cukup banyak untuk membentuk sebuah bangsa yang Tuhan mau kasih aturan kepada mereka dan Tuhan mau mereka menjaga janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat kepada manusia. Setelah 400-an tahun di Mesir, akhirnya tiba waktunya Tuhan mau bawa mereka keluar. Wow, sahabat kebenaran yang kami kasihi, Anda pasti tahu 10 tulah peristiwa di Mesir. 10 tulah di Mesir. 9 tulah tidak membuat Firaun menyerah, kasih mereka keluar. Tidak. Firaun berkeras. Akhirnya Tuhan bilang kepada orang Yahudi, ini tulah terakhir, yang ke-10. Ini Firaun pasti akan kasih keluar. Bahkan kalian akan diusir suruh keluar. Nah sebelumnya, mintalah gelang, kalung, anting, sama orang Mesir semuanya. Kenapa? Rapel, gaji 400-an tahun yang nggak dibayar dengan benar. Dan Tuhan bilang apa? Pada tanggal 14 bulan Nisan, pada jam 3 sore, kamu ambillah seekor anak domba umur setahun yang tidak ada cacat, kemudian sembelilah dia, dan kemudian darahnya dipoleskan di pintu bagian atas, kiri, dan kanan. Tanda apa ini? Kalau dipoleskan di pintu atas, kiri, dan kanan, ini tanda apa? Tanda salib. Tanda salib. Kenapa tidak dicucur-cucur saja di tengahnya saja gitu? Tidak. Atas, kiri, kanan. Ini tanda salib. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan kasih tahu Musa. Pada malam harinya nanti, tanggal 14 Nisan malamnya, malaikat maut akan lewat. Nanti rumah siapa yang tidak ada darah domba di pintunya itu, maka anak sulungnya akan dibunuh. Dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang, anak jangkrik yang pertama. Wah, akan dibunuh. Oh, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi tahu nggak? Betul, ya. Wow, orang Yahudi semuanya potong domba, ya. Dan darahnya dipoleskan. Dan malamnya apa yang terjadi? Jerit tangis seluruh Mesir pasti. Jerit tangis seluruh Mesir. Firaun putra mahkotanya mati. Mungkin dia kirim orang pergi cari menterinya. Saudara kasih tahu, datanglah ke sini putra mahkota saya mati. Menterinya nangis-nangis bilang, tolong kasih tahu Firaun saya nggak bisa pergi karena anak saya juga mati. Walah, ya.
Oh ini dia. Ya. Nah akhirnya apa? Bangsa Yahudi berangkat. Ya. Malam itu juga mereka berangkat. Mereka berangkat. Ya. Oh mereka berangkat. Mau menuju ke tempat yang Tuhan telah siapkan untuk mereka. Mereka mau berangkat ke sana. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya semua orang juga tahu kalau dari sekitar Kairo, kalau mau pergi ke Kanaan itu kira-kira ke sebelah timur dan agak ke utara sedikit gitu. Tetapi pada waktu itu Tuhan memimpin mereka menuju ke selatan. Walah, ya toh. Makanya banyak yang marah-marah bilang sama Musa, lah kan enggak tahu jalan bagaimana ini. Di selatan tuh enggak ada jalan, itu laut gitu loh. Tetapi Musa bilang Tuhan suruh ke situ, ya udah mereka menuju ke selatan. Wow, ya toh. Sampai sudah lewat sehari, sudah apa sih? Mereka sampai di tepi laut. Nah kan nggak ada jalan, betul nggak ada jalan. Sekarang ini tepi laut dan kemudian mereka lihat pasukan Firaun datang. Pasukan Firaun datang mengejar. Wah itu padang gurun. Padang gurun itu bisa lihat jauh sekali itu. Ya, jauh-jauh kelihatan itu. Dan akhirnya apa? Tuhan bilang kepada Musa, ini pasukan Mesir yang kalian lihat hari ini tidak akan kalian lihat lagi. Tidak akan lihat lagi katanya. Ini, ya, apa yang terjadi? Oh, Tuhan bilang kepada Musa, ya, karena orang Yahudi ribut toh. Ini bagaimana ini? Firaun dengan pasukannya di belakang, siap untuk menyembeli mereka. Dan mereka harus bagaimana ini sekarang ini? Wow. Akhirnya Tuhan suruh Musa tongkatnya pukul ke laut. Dan laut terbelah dan mereka lewat. Wow, kemudian apa yang terjadi? Firaun Tuhan keraskan hatinya untuk ngejar ke dalam. Dan kemudian laut tutup. Dan Firaun dengan pasukan elitnya tentu semuanya mati. Mati di laut merah di situ. Oh, sahabat kebenaran yang kami kasih di dalam Tuhan. Akhirnya mereka sampai di seberang. Singkat cerita, mereka akhirnya dikumpulkan di bawah Gunung Sinai. Di sana, di bawah Gunung Sinai. Nah, disitulah kemudian, ya tahu, Tuhan sebenarnya meresmikan mereka sebagai sebuah bangsa. Meresmikan mereka sebagai sebuah bangsa di situ. Ibadah simbolik yang sederhana di mana domba disembelih di atas mezbah. Tuhan suruh mereka bikin yang lebih sempurna. Yaitu ada kemahnya segala macam. Jadi korbannya dan lain sebagainya. Ada ritualnya sekarang lebih sempurna. Ini ibadah simbolik yang lebih sempurna. Ini ibadah simbolik yang sederhana. Ini yang lebih sempurna. Tetapi tetap ini namanya ibadah simbolik. Ini tetap namanya ibadah simbolik. Nah, jadi sekarang tadinya ayah itu imam. Tadinya ayah itu imam. Oleh sebab itu sebelum dia mati dia memberkati anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh. Ya, dilakukan oleh Nuh. Dilakukan oleh Abraham. Oleh Ishak dan Yakub. Tetapi sejak di Gunung Sinai ini. Tuhan tetapkan sekarang ini. Keimamatan ayah selesai. Dan Tuhan memilih Harun. Dan semua keturunan Harun yang laki. Diangkat sebagai imam. Oleh sebab itu, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan, sejak itu tidak ada lagi aktivitas ayah memberkati anaknya. Karena keimamatan ayah, zaman keimamatan ayah sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini posisi ayah yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran juga selesai. Sekarang bangsa Israel diangkat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya apa? Pada zaman di sini orang mau tahu kebenaran datang kepada ayahnya. Pada zaman ini orang mau tahu kebenaran datang kepada bangsa Israel. Nah, inilah ya. Dan akhirnya mereka disuruh berjalan menuju ke lokasi yang dipilihkan, yaitu di Timur Tengah, di Kanaan di sana. Posisi paling tengah, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, paling tengah di situ. Nah, posisinya. Nah, mereka menuju ke sana. Wah, ini mereka ini sudah biasa
keras kepala. Jadi keras kepala ini banyak membangkang. Pernah satu waktu ketika mereka membangkang, akhirnya Tuhan kirim ada ular beludak. Ular beludak, banyak ular beludak muncul dan kemudian menggigit mereka. Banyak yang sudah mati. Ular berbisa sekali. Dan mereka datang kepada Musa memohon, dan Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa kepada Musa? Bikinlah ular dari tembaga, kemudian naikkan ke atas tiang. Ular dari tembaga dinaikkan di atas tiang, supaya tidak melorot, kasih lintangnya. Apalagi ini? Salib. Salib lagi. Nah, ular ini sebenarnya melambangkan siapa? Ular ini melambangkan siapa? Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan kepada Nikodemus yang malam-malam datang. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 di sini. Di situ ya, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, katanya, demikian jugalah anak manusia akan ditinggikan. Nah, itulah ya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Kanaan. Ya, padahal mereka delay, kena penundaan 40 tahun karena tidak ada iman untuk memasuki tanah Kanaan itu. Tapi kita persingkat ceritanya, ya. Akhirnya mereka masuk ke Kanaan. Pada zaman Salomo, mereka paling bersinar sebenarnya, paling bersinar pada waktu zaman Salomo. Dan kemah yang dulu dibuat itu pada zaman Musa sudah hancur, ya toh, sudah rusak, ya sudah jelek. Akhirnya Tuhan memakai Salomo mendirikan sebuah gedung bait Allah yang besar, yang megah sekali itu. Nah, inilah pusat ibadah simbolik. Sebenarnya pusat penantian akan janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat. Pusat perjanjian itu. Nah, semua orang di perjanjian lama yang mau masuk surga, yang mau dosanya dihitung selesai, tertanggung ke atas sang juru selamat, dia harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Juru selamat yang akan datang. Nah, kemudian kita singkat cerita, Yohanes lahir, dan Yesus lahir. Yohanes lahir dan Yesus lahir. Sampai kira-kira waktu umur 30 tahun mereka, Yohanes keluar dan berkhotbah, bertobatlah katanya, bertobatlah, segala macam itu. Dan kemudian tahu nggak, ketika dia melihat Yesus Kristus, dia menunjuk kepada Yesus. Tadi katanya apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus Kristus. Nah, sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes menunjuk Yesus. Singkat cerita lagi, kita singkat ya. Akhirnya Yesus keluar mengajar, dan dia disalibkan. Dia disalibkan sebenarnya bukan karena dia kalah. Dia disalibkan. Tahu nggak? Dia sudah kasih tahu murid-muridnya malam ini akan ditangkap dan lain sebagainya. Petrus bawa pedang. Ya, saudara sekalian, Petrus bawa pedang. Jadi pada waktu rombongannya ditangkap, Petrus cabut pedangnya. Sebenarnya dia mau babat leher orang itu, ya, kena apanya? Telinganya. Telinganya putus. Itu adalah pembantu imam besar itu. Telinganya putus, ya. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, sarungkan pedangmu, katanya, sarungkan pedangmu. Waduh, ya. Apakah engkau kira aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong, katanya. Tentu nggak usah 12 pasukan, satu malaikat saja muncul, mereka habis semuanya itu ya. Tetapi bagaimanakah janji Allah bisa tergenapi kalau begitu? Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menyerahkan diri, semua menyerahkan diri. Dan kemudian dia dibawa. Dan kemudian dia disalibkan. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus mulai dia disalibkan. Tangannya dipaku. Waktu tangannya dipaku, kalau kita pasti kita teriak-teriak itu. Bayangkan, Anda boleh coba. Ya boleh coba. Tangan dipaku, tahu nggak dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, saya pikir ya.
Kalau yang memakunya itu tidak tersentuh hatinya itu kelewatan. Kelewatan. Ya Bapak katanya, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, terakhir di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya, tahu nggak dia berteriak apa? Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Apa katanya? Sudah selesai. Sudah selesai. Itu artinya apa sudah selesai? Itu sebuah pekerjaan, sebuah tugas gitu. Kalau kalah teriaknya beda. Kalau kalah teriaknya habislah aku. Itu kalah gitu. Jadi sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak. Dia menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang terbesar, terpenting, teragung, termulia bagi kita. Yaitu apa? Dia datang sebagai domba Allah. Dihukumkan di atas kayu salib. Persis seperti seekor domba. Dibawa ke pembantaian. Disembelih di atas mezbah. Sebenarnya inilah dia. Nah sahabat kebenaran yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat. Dosa berapa banyak orangkah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dosa berapa banyak orang? Dosa seisi dunia. Dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Inilah yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Sebenarnya. Oh, dosa seisi dunia ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, coba kita baca di Roma pasal 5. Roma pasal yang kelima ayat 18 dan ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 18 bunyinya. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam. Semua orang menjadi orang berdosa. Oleh ketaatan satu orang, siapa? Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Artinya apa? Ayat ini mengandung arti, dosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, dosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita percaya apa? Bahwa bayi meninggal pasti masuk surga. Karena dia belum berbuat dosa atas kesadaran dirinya. Begitu juga dengan mereka yang lahir idiot, lahir Down syndrome, semuanya itu pasti masuk surga. Tetapi ketika tidak mati saat bayi tumbuh sampai akil balik, kemudian melakukan dosa atas kesadaran dirinya, maka sekarang menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa. Sekarang menjadi orang berdosa karena kesadaran dirinya berbuat dosa. Nah yang demikian inilah harus bertobat, harus mengaku salah dan menyesal, dan harus percaya kepada Sang Juru Selamat. Orang-orang perjanjian lama harus percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Orang-orang perjanjian baru, kita semua orang perjanjian baru harus percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Apa beda kita dengan Musa? Cara masuk surganya, Musa percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jalan ke surga cuma satu. Jalan ke surga cuma satu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat kebenaran. Jalan ke surga cuma satu. Allah tidak berkepentingan bikin 2 jalan ke surga. Apalagi 3, 4, 5, 6 jalan ke surga. Itu malah akan membingungkan. Jalan ke surga itu cuma satu dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Jalannya itu apa? Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jalannya ke surga. Nah bagaimana jalan ini?
Dan banyak orang tidak paham akan kebenaran ini. Rasul Paulus bilang, ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Sekarang dinyatakan. Orang-orang perjanjian lama akan dihitung sebagai orang benar. Dosanya selesai kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Sedangkan kita orang-orang perjanjian baru yang hidup sesudah penyalibannya. Kita bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Dihukumkan menggantikan kita. Sedangkan bayi, orang idiot, Down syndrome, semuanya mereka mati, pasti masuk surga. Anak siapapun juga, tidak tergantung kepada orang tuanya. Nah, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, masuk surga hanya bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Percaya apa? Bukan percaya dia pernah hidup. Itu sejarawan juga tahu. Bukan percaya bahwa Yesus itu Allah. Itu iblis juga tahu. Tapi sebenarnya percaya yang Tuhan mau tahu apa? Percaya bahwa dia menggantikan engkau dihukumkan di atas kayu salib. Bahwa engkaulah yang seharusnya dihukumkan di situ. Sayalah yang harusnya dihukumkan di situ. Karena saya berdosa. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi karena saya, Yesus dipakukan di atas kayu salib. Nah, ini harus diaminkan. Ini harus diaminkan. Jadi orang yang diselamatkan, orang yang dihitung dosanya selesai adalah orang yang bertobat, yang mengaku salah dan menyesal, kemudian yang mengaminkan bahwa sayalah yang harusnya dihukum di sana, tetapi Yesus dihukumkan menggantikan saya. Nah, orang yang demikian inilah orang yang diselamatkan. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat kebenaran. Perlu ditambahkan dengan apa-apa tidak? Untuk masuk surga. Perlu ditambah dengan baptisan? No. No. Tidak perlu sama sekali. Orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan ini adalah ibadah simbolik, sederhana. Mereka melakukan ini sebagai tanda pertobatan dan iman mereka kepada Juru Selamat yang akan datang. Penyelamatan yang akan datang. Sebenarnya, baptisan fungsinya mirip dengan itu. Baptisan, orang ditenggelamkan ke dalam air, ditarik kembali lagi. Itu adalah apa? Itu adalah tanda. Itu adalah upacara simbolik yang menggambarkan salib yang di belakang. Menggambarkan Injil yang di belakang. Jadi, domba disembelih di atas mezbah menggambarkan Injil yang di depan. Sedangkan baptisan dan perjamuan Tuhan menggambarkan Injil yang sudah di belakang. Tidak ada satu baptisan pun yang bisa menyelamatkan orang. Sama seperti di perjanjian lama, tidak ada satu ekor domba pun yang berjasa menyelamatkan orang. Tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan pernah tambahkan dengan usaha manusia untuk masuk surga. Jangan pernah tambahkan. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus perlu berbuat baik? Oh iya. Kita ini adalah manusia baik. Manusia milik kepunyaan Allah, manusia yang memiliki kasih Allah, kita harus berbuat baik. Tetapi awas, jangan coba-coba untuk masuk surga dengan perbuatan baik. Justru saya sudah pasti masuk surga, saya rajin berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya masuk surga. Dan selagi kita tinggal di dalam daging, kita pasti masih bisa berbuat dosa. Sekalipun tidak pergi rampok bank, tidak pergi ke pelacuran, tidak perkosa orang. Tetapi pikiran manusia, kita berdosa dalam pikiran kita dan lain-lain. Kita tahu ada sesuatu hal yang perlu dilakukan. Berbuat baik, kita tidak melakukan, itu sudah dosa. Tidak ada manusia sempurna.
Tidak ada orang yang boleh coba-coba mau masuk surga melalui kesempurnaannya. Itu sesat. Itu sesat. Kita masuk surga mengandalkan kesempurnaan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Kesempurnaan Yesus Kristus. Saya mengenakan kesempurnaan Yesus Kristus. Suhentoliau tidak mungkin bisa sempurna. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Abraham juga enggak sempurna. Tidak ada. Ya. Abraham pergi ke Mesir. Saking cantiknya Sarah, dia takut itu Firaun jatuh cinta dan bunuh dia. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kita sudah tahu. Tidak ada manusia sempurna. Kalau ada yang mengajarkan untuk masuk surga dengan kesempurnaan, itu tipu muslihat iblis untuk membuat Anda terpleset di pintu surga. Belum sempat masuk nanti. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Semua orang perjanjian lama, mereka akan masuk surga. Dosa mereka hitung selesai. Kalau mereka bertobat, percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Semua orang perjanjian baru sekarang. Juga semua dosa kita dihitung selesai. Jikalau kita bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Yang sudah datang. Nah, ini penting sekali. Dan di sini seorang ayah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang mau tahu kebenaran datang kepada ayah mereka. Di sini bangsa Israel adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang mau tahu kebenaran datang kepada bangsa Israel. Nah, di sini bagaimana? Di sini orang mau tahu kebenaran datang kepada jemaat lokal. Jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, coba baca. Baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Bunyinya apa? Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, di zaman perjanjian baru ini, kalau orang mau tahu kebenaran, bukan datang kepada bangsa Israel, bukan datang lagi kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak lebih mengerti kebenaran. Ada belakangan ini, ada banyak orang sekarang ini, mau sok-sokan pakai bahasa Ibrani, Yahshua HaMashiach, dan sebagainya. Nah. Di perjanjian baru ini, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Israel. Karena mereka sekarang ini sesungguhnya menolak Mesias mereka. Dan pada zaman ini ayah adalah imam. Pada zaman ini Harun adalah imam. Harun dan semua keturunan Harun yang laki adalah imam. Pada zaman ini sebenarnya apa? Setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang yang lahir baru adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, bahkan keimaman kita itu apa? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imam. Sebenarnya, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, lebih dari imam. Kenapa lebih dari imam? Karena anak Allah. Anak Allah itu lebih dari imam. Imam itu adalah perantara. Imam itu perantara antara Allah dan manusia. Lah, kalau antara anak sama bapak perlu perantara enggak? Saya pikir tidak. Kecuali apa? Kecuali lagi cekcok. Nah, kalau anak sama bapak lagi cekcok, itu perlu pakai perantara. Tapi kalau tidak, anak sama bapak tidak ada perantara. Oleh sebab itulah zaman perjanjian baru ini. Tidak ada lagi jabatan imam. Tidak ada lagi jabatan imam. Perhatikan baik-baik. Dan tidak ada lagi praktek keimamatan. Ada sejumlah gereja yang keluar dari gereja yang ada imam, protesnya masih ada yang ketinggalan. Di akhir kebaktian dia bilang, pemberkatan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkatnya keluar dari sini. No. Ini praktek yang salah. Karena semua yang kumpul jemaat di situ adalah sama-sama imam. Sama-sama imam. Tidak ada lagi praktek keimamatan. Tidak ada. Kita tidak perlu ada seseorang memberkati kita. Tidak ada keperluannya. Karena kita anak Allah. Kita anak Allah. Nah, bagaimana dengan pemberkatan nikah? Itu istilah yang salah dari gereja yang salah. Yang benar itu adalah peneguhan nikah.
Dua orang yang saling mencintai. Mereka mau menjadi suami istri. Sahabat-sahabat mereka ada di dalam gereja. Dan dilakukanlah peneguhan. Ya, disupport, diteguhkan, diresmikan sebagai suami istri di hadapan jemaat Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu hal lagi yang terpenting yang saya ingin Bapak Ibu fahami. Jadi begini, Yohanes tampil, maka sebenarnya selesailah zaman ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania. Dan masuk zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Hakikat rohania dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik. Jadi meninggalkan zaman ibadah simbolistik, ya simbolik, ya ini ritualistik, pakai ritual jasmania. Tapi masuk ke dalam zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Ketika Tuhan Yesus sampai di Samaria, di sumur Yakub di situ, seorang perempuan Samaria sok tahu, mau berdebat dengan dia. Perempuan itu bilang apa? Kalian orang Yahudi ibadahnya di Yerusalem. Nenek moyang kami bilang di atas bukit ini. Di atas bukit Gerizim itu. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu sembah. Ya, kebenaran itu datang dari Yahudi. Aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa maksud Tuhan Yesus ngomong sama perempuan itu? Akan tiba masanya menyembah Allah yang benar. Tidak lagi dibatasi pakai lokasi. Enggak di Yerusalem juga enggak di atas bukit ini. Mengapa? Karena penyembahannya sudah dengan hati dan bersifat hakikat dan rohania. Dengan roh kita menyembah. Jadi bukan lagi menyembah secara jasmani, kita mesti sujud-sujud gitu, ini bungkuk-bungkuk itu. No. Kita mensujudkan hati kita. Jadi penyembahan zaman perjanjian baru yang Allah inginkan, kata Tuhan Yesus, adalah penyembahan yang bersifat rohania dan dalam kebenaran. Berarti apa? Tidak lagi dibatasi oleh tempat, oleh lokasi. Tidak lagi dibatasi oleh waktu. Dan tidak lagi dibatasi dengan sikap postur tubuh manusia. Karena kita menyembah hati. Menyembah dengan hati. Nah, menyembah dengan hati ini adalah setiap saat. Ya, setiap saat. Kapan saja dan di mana saja. Menyembah dengan hati. Oleh sebab itu, ibadah orang Kristen, dengar baik-baik. Ibadah orang Kristen itu bersifat rohania dan terjadi sepanjang waktu. Jadi ibadah orang Kristen bukan hari Minggu jam 9 sampai jam 12. No. Nah, jadi jikalau kamu tanya teman kamu, besok hari Minggu kamu ibadah jam berapa? Ini pertanyaannya sudah salah. Berarti sekarang ini tidak ibadah. Berarti ibadahnya itu adalah Minggu jam 9 sampai jam 12. Hari Seninnya tidak ibadah. Lah, berarti orang Kristen ibadahnya 1 minggu 2 kali. Hari Minggu dan hari Rabu. No. Ya. Orang Kristen ibadah kita sepanjang waktu. Nah, maka itu kita menyebut hari Minggu itu adalah kumpul berjemaat. Kebaktian. 20 tahun yang lalu tidak ada orang Kristen menyebut hari Minggu itu ibadah. Kita ibadah, tidak ada. Ini adalah apa tahu enggak? Terpengaruh tetangga punya. Terpengaruh tetangga. Ya, 20 tahun yang lalu tidak. Kita bilang kebaktian, hari Minggu itu kebaktian. Mengapa? Karena ibadah kita itu rohania dengan hati. Dan itulah sebabnya juga bahwa apa? Kesucian yang ditekankan itu adalah kesucian rohani, kesucian hati. Maka itu sudah boleh makan apa saja, asal yang berguna. Makan apa saja asal yang berguna. Karena apa? Makanan tidak mempengaruhi kesucian hati.
Makanan hanya mempengaruhi perut kita, kesehatan tubuh kita. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, perubahan sistem ibadah dari ibadah simbolistik, rohania, ya, simbolistik, ritualistik, jasmania, ke ibadah hakikat, rohania dalam kebenaran. Ini yang indah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sahabat kebenaran, saya katakan bahwa sungguh indah, sungguh indah. Nomor satu, jikalau seseorang memahami jalan keselamatan yang satu-satunya ini, dan kemudian bisa diselamatkan. Simple sekali. Bertobat sungguh-sungguh, mengaku salah dan menyesali dosa. Kemudian mengaminkan, percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah disalibkan di atas kayu salib adalah disebabkan oleh karena dosaku. Adalah disalibkan karena menanggung semua dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau dihukumkan menggantikan aku, dan sekarang aku hidup bagimu. Dan kemudian kita tahu sekarang ini bahwa kita ada di zaman ibadah hakikat, rohania dalam kebenaran. Sehingga segala sesuatu kita harus lakukan. Satu keharmonisan iman ini. Nah, jikalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tentang kebenaran-kebenaran yang alkitabiah, ketahuilah, setiap Sabtu malam jam 7, kita ada acara Facebook Live. Atau Anda bisa kunjungi juga website kami. Karena di situ ada banyak sekali bacaan. Dan melalui bacaan-bacaan itu, ada banyak hal, ada banyak pengetahuan yang perlu Bapak Ibu ketahui. ORG. Nah, disitulah Anda akan temukan kebenaran yang lebih mendalam, dan lebih mendalam lagi. Akhirnya, kita sampai di sini. Kiranya, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh-sungguh bisa berbahagia di dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin.